Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fula Suci Rohmah dalam acara Cerita Tiara. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pendidikan di masa pandemi. Tapi kita tidak sendiri loh, saya akan ditemani oleh Ibu Asmaul Husna. Beliau salah satu pendidik di sekolah swasta Sidoarjo. Tanpa menunggu waktu lama, kita sambut Ibu Asmaul Husna. Assalamualaikum Ibu Asmaul Husna. Waalaikumsalam Mbak Ulan. Oke, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Ibu Asmaul Husna ya. Ya, sama-sama Mbak Ulan. Ya. Bagaimana kabar Ibu Asmaul Husna? Alhamdulillah sehat Mbak Ulan. Alhamdulillah. Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh tahu Ibu Asmaul Husna ini biasanya di sekolah dipanggil apa ya? Biasanya karena kita sekolah Islam ya, jadi panggilannya itu Ustadzah. Nah, kalau saya dipanggil Ustadzah Husna biasanya. Oke. Baik, kalau begitu kali ini saya mau mengajak Ustadzah Husna mau berbincang ringan terkait dengan pendidikan di masa pandemi ini. Sebelum itu Ibu Asmaul Husna wali kelas berapa ya? Berkelas berapa ya? Saya kebetulan wali kelas 3. Wali kelas 3 berarti kelas rendah ya ini? Iya, kelas bawah. Termasuk kelas bawah, kelas rendah. Sebelum itu saya mau flashback 1 tahun lalu ya, saat pertama kali KBM dilaksanakan di rumah, yang mana pada saat itu COVID sudah tersebar di negara kita ini. Nah, bagaimana sekolah Ustadzah Husna menangani hal tersebut dan guru-guru yang lainnya tanggapannya atau reaksinya bagaimana? Kalau di awal-awal pandemi, kebetulan karena informasi dari dinas itu 1 hari sebelum pelaksanaan sekolah daring ya Mbak. Jadi saya masih ingat betul, hari itu hari Minggu sore kita baru diinformasikan bahwa mulai besok anak-anak sudah belajar dari rumah. Nah, karena informasi yang mendadak dari kita kan sama sekali tidak ada persiapan ya, karena selama ini kita sebelumnya selalu tatap muka, otomatis ya jujur kita kelabakan. Walaupun sekarang media komunikasi itu sangat banyak, tapi kan karena kita tidak ada persiapan sama sekali, sehingga ya pasti kita di awal itu terjadi beberapa miskomunikasi gitu ya. Jadi di awal itu kita pembelajarannya ya lewat hanya WA grup saja kan, seperti itu. Jadi selama ini sekolah Ustadzah Husna melakukan pembelajaran secara online ya? Ya, sepenuhnya online. Dari awal mulai pembelajaran daring itu sampai saat ini kita selalu belajar online, tidak ada tatap muka sama sekali. Jadi selama ini sekolah Ustadzah Husna sendiri melakukan pembelajaran secara online ya? Iya, sepenuhnya kita melaksanakan online dari awal pandemi sampai saat ini kita sepenuhnya online. Berbicara tentang pembelajaran online, apakah ada perbedaan tersendiri saat melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung dan itu sebelum pandemi dan sekarang pembelajaran online setelah pandemi? Ya jelas perbedaan pasti ada lah. Terlihat sekali ya, kalau dulu pembelajaran tatap muka kita sudah tahu dari anak-anak, oh kemampuannya seperti ini. Kita tahu betul anak-anak ini paham apa tidak, fokus apa tidak dengan guru saat pembelajaran. Tapi kalau saat ini karena semua ya kita hanya bisa memantau di depan kamera kan, itu entah fokus atau tidak, entah benar-benar paham. Walaupun kita sudah tanya ya, setiap pembelajar kita tanya apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas, ya tetap kita seperti itu. Cuma anak-anak pasti jawabnya iya. Jadi kita tidak tahu pasti bagaimana anak-anak betul-betul menguasai apa yang disampaikan. Menguasai materi yang disampaikan oleh ya. sendiri. Ya. Dari segi kebetulan sekolah kita kan penilaian tidak hanya dari sisi kognitif saja, tapi juga dari sisi akademik pun kita sepenuhnya ya penilaiannya hanya dari hasil akhir yang disetorkan anak-anak. Hanya itu saja. Belum tahu prosesnya anak itu berkembangnya seperti apa, belum bisa Ya. memaksimalkan ya? Iya, belum
belum maksimal. Dalam artian kalau kita ditanya ya sepantauan kami hanya kita bisa dari penilaian kita hanya dari pemantauan selama ini pembelajaran, hanya itu aja. Ternyata perbedaannya sangat terlihat sekali ya kalau begitu ya. Iya. Nah, berkaitan dengan perbedaan tentu ada kendala-kendalanya atau kesulitan yang dapat menghambat atau memperlambat kegiatan KBM itu sendiri ya tentunya ya. Nah, kalau boleh tahu kendala apa atau kesulitan apa yang dihadapi oleh sekolah atau ustazah sendiri? Kalau dari pihak sekolah itu, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik ya kepada sekolah, kepada wali murid. Jadi di awal itu benar-benar kita godok program sekolah itu, program daring, bagaimana bisa membuat wali murid merasa puas. Bahwasanya karena begini, kebetulan di sekolah itu pasti orang tua tidak hanya milih satu anak, pasti lebih dari satu anak kan. Nah, sehingga sedemikian rupa sekolah membuat beberapa jadwal seperti tatap muka secara online, terus pembelajaran secara terprogram itu jadi terjadwal, sehingga kita betul-betul menggodok bagaimana kompetensi yang akan dilaksanakan atau kurikulum yang akan digunakan pada saat pembelajaran ini. Itu sih di awal. Dan kebetulan untuk ustadz-ustadzanya sendiri, tidak hanya saya sebenarnya, semua, karena memang pembelajaran daring, otomatis anak-anak kan harus mendapat haknya. Haknya ini mereka harus mendapat penjelasan pembelajaran dari gurunya, sehingga di sekolah kami setiap materi itu harus ada video pembelajaran. Dan kebetulan kami istilahnya ya belajarnya ya saat ada pelaksanaan pembelajaran hari ini, selama pandemi ini. Jadi kita ya langsung belajarnya ya pelaksanaan dari ya itu belajarnya, kesulitannya di pembuatan videonya itu sih sebenarnya. Awalnya belum mengetahui bagaimana caranya secara otomatis karena pembelajaran online ini dulu memaksa kita untuk menguasai IT yang ada. Yang semula kita tidak tahu apa sih itu Google Classroom, apa sih itu Zoom, kita kan nggak pernah tahu ya di saat tatap muka. Nah sekarang akhirnya kita sudah tahu. Dan itu sih pembagian waktu juga saat pandemi seperti ini, kita yang biasanya dulu saat tatap muka belajar hanya sampai dari jam 7 sampai jam 4. Kebetulan kalau di sekolah kita kan mudik sampai jam 4. Kalau sekarang mau nggak mau kita karena memberi fasilitas kepada wali murid, kita sampai malam biasanya. Oh, gitu. Jadi di jadwal gitu ya? Iya, ada jadwalnya. Ya kalau misalnya tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pagi, bisa malam atau sorenya gitu ya. Karena kan wali murid sendiri tidak semua wali murid memberi tersendiri fasilitas ke anak-anak, HP atau laptop dan sebagainya itu kan. Nah mungkin kesulitan itu tidak hanya bagi kita ya, bagi sekolah, bagi saya sendiri sebagai seorang pendidik, tapi juga wali murid. Dari wali murid juga tidak semua kan wali murid itu mulai IT ya. Jadi pandemi ini wali murid itu benar-benar belajar lah tentang IT, walaupun itu hanya memaksa kita untuk harus mulai IT. Nah mungkin untuk Mbak Una juga ya sebagai seorang mahasiswa ya. Iya tentu, saya sendiri sebagai mahasiswa memiliki kesulitan saat pertama kali kegiatan perkuliahan dilaksanakan di rumah atau secara daring. Saya ingat kegiatan diskusi pertama kali di semester 2 itu penyampaian materi pada waktu itu yang disampaikan oleh dosen itu masih kurang maksimal ya, meskipun kita juga ada pedoman buku pokok ya dari universitas saya, tapi kan tidak semua mahasiswa atau tidak semua orang itu bisa dapat memahami secara langsung dalam buku pedoman itu tanpa ada bantuan dari orang lain tentunya. Pasti kan perlu pendampingan. Nah itu dilakukan cara WA group sama dengan yang pertama dilakukan sama pesan-pesan itu pertama kali di WA group. Rasa kesulitan diskusi itu kita dapat
saut-sautan. Jadi tapi alhamdulillahnya sepanjang semester ini di semester berikutnya universitas sudah melakukan pembaruan secara perbaikan ya, memaksimalkan kegiatan perkuliahan untuk memfasilitasi lah ya. Nah, itu dilakukan ya sama pastinya akan ada evaluasi ya dari setiap pembelajaran kegiatan yang setiap akhir perkuliahan kita juga ada angkatnya dari mahasiswa. Jadi itu mungkin dari ada timbal baliknya lah ya, atau evaluasi kita sendiri untuk universitas. Sehingga di semester ini sampai saat ini kita melakukan perkuliahan dengan tatap muka secara online. Iya, pastinya ya tidak hanya universitas Mbak ya, Iya, atau semuanya. seluruh lembaga pendidikan di sini pasti akan melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran hari ini. Mengingat tidak hanya itu dari segi pelaksanaan pembelajaran, dari segi bagaimana penyampaian materi, kematangan materi kepada anak-anak, penguasaan konsep, penyampaian konsep dan sebagainya, pasti akan ada evaluasi. Itu tidak hanya saya sendiri, saya sebagai mahasiswa di universitas saya sendiri, tentu tidak ya, semuanya pasti itu semuanya, tidak mungkin tidak, karena kita sebagai manusia juga melakukan pembaruan setiap tahunnya kan, setiap harinya gitu. Tadi sudah bercerita banyak sekali tentang kendala, tentang kesulitan yang dialami oleh ustadzah, baik sekolah dan saya sendiri. Nah, sekarang saya juga ingin tahu hikmah atau sikap positif apa yang diambil dari musibah yang saat ini terjadi. Seperti kata pepatah, ada hikmah di balik musibah, kan? Iya, benar sekali. Sebenarnya memang musibah ini membuat kita nilai positifnya ya, kita yang banyak itu kita menjadi pelaku IT, Mbak. Iya, sebelumnya banyak dari kita yang tutup sekali sama IT ya, punya HP canggih ya cuma hanya dibuat foto, dibuat baca-baca status lah istilahnya ya. Tapi sekarang kita betul-betul cari media ini betul-betul kita pakai semaksimal mungkin untuk pembelajaran. Dan tidak hanya itu sih Mbak. Jadi selama pandemi ini ya, selama pembelajaran dari ini, sepengetahuan saya itu banyak sekali nih pelatihan online. Yang dulu kita hanya dapat saat kita tatap muka atau hanya beberapa orang tertentu yang menerima, tapi sekarang bisa dinikmati oleh siapa saja ya. Karena kebanyakan kan sekarang pelatihan itu ya lewat Zoom atau streaming YouTube kan seperti itu ya. Jadi banyak sekali sih nilai positif yang kita dapat. Benar. Saya juga setuju dengan pertanyaan dari Ustazah Husna sendiri. Semua kalangan mau tidak mau harus melek IT, betul kan ya? Nah, tidak hanya dari kalangan remaja atau dari sekolah sendiri atau dari anak sekolah, tentu tidak hampir semua bahkan orang tua, terus yang awalnya tidak mengetahui teknologi yang semakin berkembang, sekarang harus mengikuti perkembangan teknologi. Seperti itu ya Ustazah ya. Tapi memang gini sih Mbak, memang dari setiap kegiatan itu pasti kan ada nilai negatifnya ya. Nilai negatifnya di sini itu mungkin ini tidak hanya dari pemantauan saya aja, tapi dari kebanyakan kalangan, terutama orang tua nih, yang mungkin sedikit dibilang kalah itu juga nggak enak ya, namanya orang tua kalah sama anak. Cuma saat di lapangan itu sering sekali nih paling aduh Ustazah, ini loh anak-anak nggak ada kegiatannya, sering menawar itu, dan kegiatannya pasti kan bosan Ustazah di rumah, sehingga tak kasih HP dan akhirnya main game. Sehingga mungkin pesan dari saya aja sih, bahwasanya kita boleh memperkenalkan IT kepada anak-anak, cuma harus ada jadwalnya, tidak los atau ada batasannya ya, ada batasannya sendiri ya.
apa. Sehingga kalau memang orang tua mengizinkan anak-anak main game, orang tua harus tahu dulu itu gamenya game apa. Seperti itu. Iya, betul. Ya, kita nggak apa ya, istilahnya nggak kecolongan. Iya. Jadi intinya orang tua atau wali murid itu diharapkan selalu memantau anaknya ya. Tidak harus guru atau pendidik, tapi juga wali murid atau orang tua untuk memantau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak di rumah. Seperti itu ya, Ustazah Iya, ya. benar sekali. Oke, kalau begitu kalau boleh saya tahu, selama ini Ustazah dan pihak sekolah biasanya memakai aplikasi apa untuk pembelajaran online? Untuk pembelajaran secara pengumpulan tugas ya, Ya. kita memakai 3, ada WhatsApp Group, Google Classroom, dan juga Zoom. Jadi kalau Google Classroom itu kita memberi tugasnya sepekan sekali. Jadi hari Minggu kita akan share tugas selama sepekan berikutnya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Kenapa kok hari Jumat? Karena kan kita sekolahnya full day, sehingga hari Senin sampai Jumat saja. Itu untuk Google Classroom. Jadi semua tugas, kegiatan 1 untuk hari Senin, kegiatan 2 hari Selasa, itu semua ditaruh di Google Classroom. Bagaimana langkah-langkahnya, dan video pembelajaran tadi yang bahwasanya untuk bekal anak-anak ya, penyampaian materi itu pakai Google Classroom. Dan untuk upload juga di situ. Nah di sini di Google Classroom itu anak-anak bebas. Jadi umpama nih ada anak yang biasanya kan rajin banget tau mbak. Iya. Dari hari Senin sampai Jumat dikerjakan semua itu boleh. Terikat ya. Iya. Gak sesuai dengan kelonggaran atau kebebasan anak tersendiri ya, seperti itu ya Ustazah ya. Iya. Jadi tapi kita tetap memberi batas maksimal. Jadi batas maksimal pengumpulan untuk penilaian tanggung jawab Anda di sini. Mbak Ulan. Jadi kalau kita mau nge-share-nya semua materi itu hari Minggu, Iya. pelaksanaannya dari hari Senin sampai Jumat, minggu berikutnya itu merupakan batas waktu pengumpulan tugasnya. Seperti itu. Itu Jadi dijangka waktu 1 minggu ya, Iya. untuk mengerjakan semua tugas di hari Senin sampai Jumat. Ya, Seperti itu untuk Google Classroom ya. Iya. Terus untuk WhatsApp Group itu tetap kita pakai setiap harinya. Jadi setiap pagi namanya orang tua ya, Iya. anak-anak. Sebagai informasi Ya, lah. jadi kita informasikan kembali bahwasannya hari Senin ini kegiatan 1 ada apa saja, Iya. kegiatannya, tugasnya. Informasi atau sebagai pengingat. Iya, pengingat tugas untuk benar sekali. Lalu selanjutnya seperti yang Mbak Ulan sampaikan juga nih, bahwasanya tidak semua orang paham saat melihat video pembelajaran, Iya. sehingga kita memberi fasilitas Zoom. Di sini Zoom ini untuk menjelaskan materi anak-anak bagi yang terasa sulit, mana sih materi apa yang belum paham, benar-benar paham. Nah, kita menggunakan Zoom itu Iya, di tadi. situ juga memberikan kelulusan ya untuk Iya. anak memberikan pertanyaan, Iya. kesulitan apa yang dialami anak saat memahami materi itu. Iya, benar Seperti sekali. itu ya. Biasanya kita juga pakai kuisis sih, game-game Wah, gitu. itu seru sekali kayaknya ya. Dan itu yang lebih apa ya, dinamika anak-anak pasti ditanya setiap belajar. Ustazah, apakah ada kuis? Nah, pasti seperti itu. Memberikan daya tarik sendiri atau Iya, minat benar. gitu ya. Apalagi itu termasuk game, tapi game yang mendidik ya. Hmm. Jadi kita kasih game di situ, kita kasih penjelasan dan juga permainan. Bahkan biasanya materi kita itu juga dalam bentuk kuisis. Kita kayak materi Jadi kita lebih apa? inovatif ya, kan inovatif sama kreatif gitu ya. Membuat Iya. anak-anak itu biar gak bosan penyampaian materi terus seperti Iya. ini terus, pertanyaannya ya dari Benar. tatap muka apa secara online terus, tidak ada apa ya ketertarikan seperti itu. Iya. Ya. Ngomong-ngomong Ustazah, sebentar lagi akan berakhir tahun ajaran 2020-2021. Tentu baik dari sekolah Ustazah Sumisna sendiri, sekolah yang lain pun, bahkan yang mungkin yang lainnya juga ya, akan menghadapi awal tahun ajaran 2021-2022. Isu-isu yang saya dengar bahwa bulan Juli, tepatnya awal tahun ajaran besok, sudah diperbolehkan melakukan tatap muka terbatas dengan syarat guru harus sudah divaksin. Nah, bagaimana tanggapan sekolah Ustazah Husna sendiri? Apakah sudah ada persiapan untuk menyambut tatap
sih alhamdulillah sih semua pegawai di sekolah kami itu sudah vaksin semua. Dan untuk tatap muka sendiri itu sempat memang di awal tahun 2021 ini bulan Januari, bulan Februari itu memang sempat kan ada informasi mau tatap muka ya buat sekolah itu, tapi tidak jadi. Khusus di Sidoarjo sendiri itu karena melihat perkembangan wabahnya. Nah, terakhir yang kami dapat informasi untuk tatap muka itu tergantung zona. Jadi ini zonanya sudah warna apa itu sudah diizinkan. Jadi untuk tahun ke depan, tahun ajaran depan itu kita memang belum ada informasi resmi diperbolehkan apa tidak tatap muka. Tapi untuk bulan Juni besok, kebetulan bulan Juni itu setelah anak-anak melaksanakan PAS atau penilaian akhir semester 2, itu kan ada 2 minggu sebelum penerimaan rapor. Nah, kita biasanya menyebutnya itu pekan efektif fakultatif. Nah, di pekan tersebut itu kita memang menjadwalkan untuk tatap muka terbatas, sehingga anak-anak bisa ke sekolah itu 1 kali. Dengan jadwal yang sudah disediakan dari sekolah ya. Iya, jadi kita dan di sini kita tidak bersifat memaksa. Jadi kita tawarkan siapa wali murid yang membolehkan anak-anaknya ke sekolah dan yang tidak. Kalaupun umpama pasti kan tidak semua ya setuju ya, pasti ada lah yang tidak setuju. Nah, untuk yang tidak setuju bagaimana? Gak apa-apa, mereka juga akan dapat pelayanan tatap muka tapi berupa Zoom juga dan live streaming di Jadi pembelajaran tetap melakukan pembelajaran online ya bagi yang kurang berkenan untuk datang ke sekolah. Iya. Kebetulan memang kita di pekan efektif fakultatif itu tetap online dan offline sih. Jadi online-nya itu ya tetap ada kayak Google Classroom, Zoom itu tetap ada. Nah, tatap muka di sini itu memang salah satu pengganti Zoom. Tapi cuma kan namanya 2 pekan ya, ini hanya kesempatan cuma 1 kali. Jadi ya tetap kita pembelajaran online juga. Jadi kita istilahnya uji coba lah bagaimana sih tatap muka saat pelaksanaan pandemi seperti ini. Alhamdulillah untuk persiapan tatap muka sendiri kita sudah berusaha memberikan sesuai standar yang diberikan oleh dinas. Jadi seperti ada petugas satgas, terus penyediaan hand sanitizer dan pengecekan dan sebagainya. Protokol kesehatannya tetap ya. Kita usahakan tetap menjaga protokol kesehatan saat pembelajaran. Yang memaksimalkan ya. Karena kita juga kan tidak tahu ini kan wabah atau musibah ini kan tidak terlihat juga gitu ya misalnya. Nah, wah ternyata tidak terasa sudah berjalan sangat cepat nih. Nah, sudah hampir setengah jam berlalu kita berbincang dengan Ustazah Husna. Mungkin karena kita terlalu larut dan terbawa emosional ya dalam perbincangan kali ini ya Ustazah ya. Sangat banyak sekali pesan-pesan atau cerita dari seorang pendidik ini. Dari saya sendiri juga punya cerita dong tentunya. Nah, terima kasih Ustazah Husna sudah mau berbagi cerita dengan saya dan juga semua yang menyaksikan video ini tentunya. Saya berharap semuanya dapat mengambil salah satu kebaikan atau hikmah dari musibah yang terjadi saat ini. Selain itu, semoga video ini juga dapat memberikan dukungan dan semangat belajar untuk generasi saat ini walaupun dalam keadaan sulit. Belajar dan terus belajar, tidak akan pernah berhenti kalau sudah mampu tentunya ya. Belajar juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sehat selalu untuk Ustazah Husna. Terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan kita. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan. Iya, terima kasih. Terima kasih kembali ya. Itu tadi podcast cerita Hihar dengan Ustazah Husna. Terima kasih telah menyaksikan dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tak ada kata sempurna, tak ada kata yang selalu benar. Karena kita hanyalah manusia yang tak luput dari dosa dan khilaf. Oleh sebab itu, jika ada tindak tanduk kata-kata dalam hati serta perilaku yang kurang berkenan,
Meski wajah tak mampu berjumpa dan tangan tak bisa saling berjabat, semoga video ini mampu menjadi jembatan bagi hari penuh kemenangan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.